Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat manusiawi, di mana kita kadang-kadang melakukannya tanpa sadar. Dan ada juga sih sebagian yang memang menyembunyikannya karena dianggap ini suatu kelemahan. Ya, yang akan kita bicarakan tentang mengeluh. Dalam hidup ini, semua orang pasti pernah merasa lelah. Dan pilihannya ada orang yang mau bercerita dan ada orang juga yang mau menyembunyikannya. Secara psikologis, mengeluh ini adalah suatu ekspresi negatif dari emosi kita tentang keadaan yang memang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dan ia itu bisa muncul dalam bentuk protes kecil atau keluhan kecil atau sinisme yang memang tidak begitu terdengar. Tapi teman-teman, dalam filsafat hidup, mengeluh itu adalah sebuah sinyal bahwa jiwa kita itu sedang membutuhkan ruang untuk dimengerti. Dia bukan bentuk suatu peristiwa dari luar saja, tapi dia bentuk peristiwa yang terjadi dari dalam diri kita. Ia juga tidak hanya berkaitan dengan fakta kejadian objektif, tapi juga dia dalam bentuk pengalaman yang subjektif. Dan dari sudut pandang eksistensial, nah seperti kata Viktor Frankl, beliau mengatakan setiap jeritan manusia yang bunyinya dari dalam itu menyimpan makna yang belum bisa dimengerti. Di samping itu teman-teman, juga kita mengenal dalam istilah psikologi coping mechanism, di mana itu tata cara kita bertahan dalam keadaan tekanan. Mengeluh ini juga bisa menjadi suatu bentuk pelepasan emosi kita yang terpendam selama ini dengan keadaan-keadaan yang berlaku di depan mata kita atau keadaan-keadaan di masa lalu. Tapi kalau kita melihat dari segi filsafat eksistensial, mana manusia itu ataupun kita mengeluh itu bukan hanya saja karena ada penderitaan, tapi karena keterasingan, di mana kita kadang-kadang merasakan keadaan kita sendiri ini dalam kesulitan, tapi nggak ada yang peduli. Maka muncullah yang namanya keluhan itu seakan-akan dia berbicara, aku ada, aku dalam keadaan tidak baik. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, maka keluhan itu bukan hanya sekedar suara tubuh atau suara mulut, tapi itu adalah bentuk dari bisikan dari dalam jiwa kita. Memang dalam hidup ini kita diajari supaya kita kuat, supaya kita tegar dalam menghadapi situasi apapun. Di samping itu kita juga diajarkan supaya berani mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Nah, boleh jadi ungkapan kita aku lelah itu adalah ungkapan yang paling jujur dalam kehidupan kita. Di mana dengan kata-kata itu kita seakan-akan benar-benar menjadi manusia dan berhenti berpura-pura dengan keadaan bahwa aku kuat loh. Makanya dalam filsafat Stoik itu mengajarkan bahwa kita harus mengenali apa-apa yang memang bisa kita kendali dan apa-apa yang sesuatu yang tidak bisa kita kendali. Dan dalam psikologi juga ada kita pelajari tentang bahwa kita mengenal diri kita batas kemampuan yang mampu kita lakukan. Maka keadaan mengeluh tadi, sejauh dia tidak menguasai diri kita, maka itu bisa jadi suatu jalan untuk kita lebih mengenal diri kita. Untuk itu teman-teman, ada keluhan yang memang sehat dan ada keluhan yang memang sakit. Nah, keluhan yang memang sehat itu biasanya dia mengajak supaya kita berpikir tentang apa yang terjadi dengan diri saya dan seketika itu teman-teman mencari solusi bagaimana penyelesaian. Nah, sedangkan keluhan yang tidak sehat itu dia hanya berputar-putar mengulang-ulang sesuatu kejadian yang negatif tanpa adanya refleksi, tanpa adanya langkah. Nah, dalam dunia psikologi ini disebut dengan pikiran negatif yang diputar-putar sehingga kita tenggelam dalam penderitaan dengan apa yang kita keluhkan. Gak ada langkah sama sekali. Nah, inilah keluhan-keluhan yang tidak sehat. Untuk itu teman-teman kita harus pahami nih, mana yang memang keluhan itu menyembuhkan dan mana keluhan yang menambah penderitaan kita. Ada beberapa cara memang teman-teman supaya kita bisa lebih bijak dalam mengeluh. Yang pertama, kita sadari dulu nih, apa niatnya. Keluhan kita itu apakah bisa untuk dimengerti atau hanya untuk menyalahkan saja. Yang kedua, pilihlah orang yang tepat supaya apa yang kita sampaikan nanti bisa dimengerti, bisa diterima dengan baik dan bisa
didengar dengan baik. Karena ada sebagian orang, setiap kita keluhkan bukan menjadi solusi, tapi tambah masalah lebih besar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang lembut dan jujur. Di sini bahasanya tidak menyudutkan seseorang, tapi kita hanya mengungkapkan bentuk perasaan kita. Dan yang terakhir, teman-teman coba deh refleksi dengan apa yang teman-teman keluhkan, apa yang bisa diambil makna dari kejadian-kejadian yang telah terjadi. Dengan begitu, keluhan teman-teman nantinya bisa menjadi suatu pembuka wawasan yang baru, lebih memahami keadaan-keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, tidak semua orang bisa bicara dengan tenang. Tidak semua luka bisa terlihat dari luar. Maka ketika seseorang itu mengeluh, mungkin bisa jadi itu adalah ungkapan keberaniannya dalam mengutarakan supaya dia bisa bertahan. Maka mari teman-teman semua kita jadi manusia yang mau mendengar, dan mari juga kita menjadi manusia yang berani jujur pada diri sendiri. Karena mengeluh bukan tanda kita itu menyerah, tapi ini bisa jadi awal perjalanan untuk menjadi pulih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di like, di share, dan subscribe.